Halo teman-teman semua yang ada di Facebook, kembali lagi dengan saya Ramaditya live. Kali ini topiknya menghadapi penghujat dan haters. Eh, ini juga salah satu topik yang di request oleh beberapa orang teman di Twitter, juga di inbox Facebook saya. Ya, karena memang eh, penghujat dan haters ini di mana-mana ya. Jadi haters ini pembenci sebenarnya dalam bahasa Inggris ya, kita terjemahkan saja begitu. uh, Kenapa sih ini perlu dibahas gitu selain request sebenarnya? Karena memang sekarang kan di jejaring sosial cukup marak ya, artinya adalah kalau kita bersosialisasi di jejaring sosial ini kan orang yang terkoneksi dengan kita banyak sekali ya. Ada yang kenal, ada yang belum kenal, ada yang suka atau tidak suka gitu ya. Jadi itulah salah satu elemennya. Jadi ada juga yang menghujat atau jadi haters kita. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa yang namanya kita dihujat atau punya haters itu wajar banget, apalagi kalau posisi kita itu di jejaring sosial cukup aktif ya. Maksudnya kita gabung di grup kepenulisan ya. Terima kasih Ayam. Sorry. It's okay. Ikut di forum kayak gitu ya. Apalagi kalau kita sedikit aktif lah, misalnya suka komentarin orang atau bagaimana, ini pasti ada yang menghujat atau haters ya. Bahkan Nabi Muhammad pun ini yang sosok yang luar biasa baiknya, beliau punya juga haters atau orang-orang yang menghujat gitu ya. Ya, itu kira-kira background dasarnya. Nah, kemudian kayak gimana sih ciri-cirinya ya? Ciri-cirinya begini, mungkin ada orang yang mengatasnamakan menghujat itu sebagai memberikan kritik ya, atau memberikan saran. Nah, bedanya adalah orang yang mengkritik ini sih juga macam-macam ya kritiknya. Ada kritik yang pedas ya kayak gitu, ada kritik yang membangun kayak gitu. Tapi intinya orang yang mengkritik itu biasanya dia akan memberikan solusi. Nah, misalnya gini, tampang lo jelek banget sih gitu. Kalau dia berhenti titik sampai di situ berarti dia menghujat ini. Ya, tampang lo jelek banget titik. Ya, nggak peduli lah mau jeleknya kenapa gitu. Apakah ada jerawatnya atau ada hidungnya maju sebelah atau gimana, nggak peduli. Pokoknya tampang lo jelek-jelek aja. Ya, jeleknya kenapa ya? Pokoknya jelek. Kayak gitu. Tapi orang yang mengkritik, dia akan kasih solusi. Sebaiknya lo begini, begini, begini. Ya, walaupun kalau orang yang pedes kritikannya ya dia pedes juga, tapi yang jelas adalah dia pasti akan memberikan solusi gitu. Beda halnya dengan penghujat atau haters, ya dia bilang kita jelek-jelek aja. Ya, misalnya kita nih terkenal suka nipu gitu, dia akan bilang, "Oh, dasar penipu." Udah begitu doang. Dia nggak akan bilang sebaiknya bagaimana. Kayak gitu. Ya, ini bedanya. Kemudian penghujat atau haters ini tidak butuh klarifikasi dari kita. Ya, misalnya saya dibilang nih, tampang kamu jelek banget sih Rama gitu ya. Dia nggak butuh jawaban saya bahwa saya belum mandi memang, atau saya habis dari perjalanan jauh atau bagaimana. Dia tidak butuh. Kenapa? Karena dia akan, yang nggak suka gitu. Apapun jawaban kita pasti akan ada celah buat dia untuk komentarnya. Kan di jalan bisa berhenti dulu cuci muka, kan bisa kayak gitulah intinya. Jadi dia akan selalu punya alasan untuk mementahkan omongan kita. Gitu. Jarang banget penghujat atau haters tuh yang ketika kita kasih penjelasan, oh iya ya, sorry deh kayak gitu. Jarang. Ya, karena dia memang sebenarnya nggak butuh klarifikasi. Yang dia butuhkan adalah bagaimana caranya menjatuhkan kita dengan cara yang sesingkat-singkatnya dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini mah hukum ekonomi kali ya. Iya. Pertanyaannya adalah apakah saya punya ada orang yang menghujat saya atau haters? Ya, ada lah ya pasti kayak gitu. Tanggapan saya bagaimana sebagai manusia? Apakah pernah sedih atau marah kalau ada orang yang menghujat saya atau haters itu ngomel ke saya? Ya, sebagai manusia pasti pernah lah. Ya, para penghujat dan haters silakan tepuk tangan, oke. Ya, kalian berhasil ya. Kenapa ya? Karena saya manusia biasa gitu.
pasti pernah lah merasa begitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana, apakah itu mendominasi atau tidak. Uh, Maksudnya berapa lama apa perasaan itu membaperi gimana sih bahasanya, membaperi pemikiran saya gitu atau hati saya gitu. Nggak ketemu kalimatnya yang cocok apa ya, baper membawa perasaan ya, membawa perasaan saya nggak lama-lama gitu ya, paling ya tergantung tingkatnya juga sih ya gitu. Tapi biasanya kalau penghujat atau haters itu di internet ya ekspresi saya begini ya, senyum-senyum aja gitu, karena memang tulisan tuh bisa pedas tapi belum cukup mewakili untuk membuat saya jadi marah, karena ya tulisan gitu, dia tidak ada intonasi kamu marah gitu, tidak bego lu apa gitu, tidak. Jadi tidak, jadi kalau bego tulisannya ya begitu, BEGO sudah gitu, tidak ada penekanan. Kan tidak bisa kita mau bego gitu, tidak bisa dalam sebuah tulisan. Anda kasih tanda seru 3, 5, 7 ya tetap aja itu sebuah teks ya. Iya, biasanya penghujat dan haters dia juga suka ngomong gitu ya. Jadi kalau kita ngomong seperti ini, nanti dia bilang, oh ini orang nggak mau dikasih tahu, emang orangnya egois, nggak mau diperbaiki dan lain sebagainya. No, actually not. Ya, saya pribadi sangat sangat terbuka ya kalau ada orang yang komentar, orang ngasih opini, ngasih saran. Tapi itu tadi, niatnya apa gitu? Apakah betul memberikan kritik? Apakah betul ingin membangun? Atau memang ya cuma mau ngejatuhin aja gitu? Ya ini pulang ke diri masing-masing lah ya. So gimana saya ngadepinnya ya? Yang pertama sih biasanya saya nggak komentarin sama sekali gitu. Jadi kalau ada yang bilang misalnya, wah Rama tulisannya jelek nih gitu, biasanya saya diemin aja gitu, nggak saya apa-apain, anggaplah nggak ada lah gitu ya. Itu biasanya kayak gitu. Kenapa? Sebab semakin banyak omongan kita, ini akan jadi amunisi untuk haters itu banyak bicara gitu. Kecuali kalau memang kita udah tahu kartu matinya nih, kita bisa dalam tanda kutip bunuh dia ya. Bunuh tuh maksudnya dengan kita menyekak dia dengan omongan dia sendiri kayak gitu. Misalnya nih ada orang yang bilang, masa aku harus bohong sih, tulisan Kak Rama bagus kayak gitu ya. Dia nulis ternyata tulisannya jelek gitu. Saya bisa ngomong, iya saya juga nggak mau bohong, masa saya harus bilang tulisan kamu bagus. Nah itu nyekak sih bisa, tapi sebaiknya yang paling mulia sih ya didiamkan saja gitu ya. Kalau nggak perlu dibalas ya nggak usah gitu kan, kayak gitu. Dan ini yang paling sering biasanya saya lakukan gitu ya. Yang kedua, kalau emang sedikit baper ya jawab aja sesingkat mungkin gitu ya. Misalnya dia bilang, gila nih tuh karyanya karya sampah nih gitu, cukup balas dengan emoticon senyum atau alhamdulillah atau amin atau terima kasih gitu ya. Jadi jawaban-jawaban yang sifatnya itu closing statement. Closing statement tuh artinya ya udah case close gitu. Artinya lo kalau ngomong sendiri lo ngomong sama tembok gitu loh. Kayak gitu ya. Ya gimana sih kalau kita ketemu sama orang, kita bilang gini, gue nggak nyangka ya artikel lo jelek banget kayak sampah, terus kita bilang, wah terima kasih atas dukungannya, bye gitu. Kalau kita ngomong lagi kita akan lucu gitu, dan orang akan melihat biasanya penghujat atau haters yang emosional, dia akan berusaha untuk pancing, wah pengecut ngomong-ngomong gini-gini, tapi justru itu akan menunjukkan niat dia yang sebenarnya kayak gitu loh. Apakah dia akan menghujat atau tidak kayak gitu ya. Ketiga, kalau emang bener mau dikomentarin nih gitu ya, betul-betul kita mau komentarin, jangan emosional gitu. Maksudnya kita komentarilah dengan baik kayak gitu. Jelaskan ya kayak gitu. Tapi sebenarnya yang tadi kan saya udah bilang tuh, kalau haters atau penghujat itu dia nggak butuh penjelasan, nggak butuh klarifikasi. Nah sebenarnya penjelasan ini kita tulis untuk orang lain. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak Kak? Misalnya gini nih,
teman saya nih, depan saya namanya Ika, jelek banget orangnya, asli jelek banget. Kalau Anda bisa lihat, jelek banget ya. Saya bilang sama dia nih, jelek banget, lu jelek lo kak gitu. Makasih. Ya. Terus Ika mau ngomentarin saya gitu. Nah tapi komentar Ika sebenarnya bukan buat saya yang menghujat dia, tapi buat teman-teman saya, buat orang yang dikenal sama Ika. Jadi Ika bilang, gini loh Mas Rama gitu, aku ini bukannya jelek, hanya memang kondisi aku sekarang sedang tidak bermake up. Kemudian belum mandi juga gitu ya. Jadi maksudnya apa Ika bilang begitu? Bukan buat ke saya, bukan ngasih penjelasan ke saya. Tapi orang-orang yang kenal Ika, yang tahu bahwa Ika itu cantik, akan mengiyakan gitu loh. Dan si penghujat itu akan dikucilkan bahwa lu tuh nggak tahu gitu, lu nggak kenal Ika gitu loh, makanya lu menghujat begitu. Screw you gitu loh, kayak gitu. Ya, saya juga suka lakukan itu sih gitu. Jadi biasanya kalau saya sampai mengomentari panjang lebar, sebenarnya itu buat konsumsi orang lain, bukan buat si penghujat itu. Gitu ya. Supaya ya biar masalah yang mengadili. Ya. Istilahnya anggaplah saya seorang gadis perawan gitu. Jalan di keramaian, dicolek cowok. Padahal kalau saya diam aja sih nggak masalah gitu. Tapi saya teriak sekencang, tolong kasihanilah saya. Saya teriak buat siapa? Apakah buat penghujat itu? Buat yang mengganggu saya? Tidak. Saya teriak buat ke orang-orang. Maksudnya, itu yang nyolek gua, pukulin tuh, kan gitu. Ya, itu salah satu trik. Tapi saya tidak. Kalau Anda berhati mulia, saya tidak menganjurkan ini. Ya udahlah gitu. Sebab memang akan habis nih ya amunisi kita atau waktu kita. Ngomong-ngomong, kalau yang mau tanya boleh ya. Kak, coba minta tolong liatin dong kak. Ini habis saya hujat, saya bilang jelek, minta tolong nih ya. Aduh, coba lihat ada yang ini nggak? Watching, wait. Belum sih. Belum ya? Ada 3 orang yang nonton, termasuk saya sepertinya. Termasuk kita ya. Oke. Jadi ya kira-kira demikian ya. Jadi ini yang penting sebenarnya perlu diketahui ya, bahwa dimanapun penghujat dan haters itu selalu ada gitu ya. Nah yang jadi poin penting sebenarnya adalah apapun yang terjadi kita harus bisa tarik pelajaran lah dari sana gitu ya. Balik lagi saya ngomong gini nih, bukan berarti saya tidak pernah kesel atau marah karena penghujat gitu ya. Ya pasti pernah, walaupun memang nggak sering gitu ya. Kenapa saya berusaha menarik pelajaran. Oh ya, satu lagi, mungkin kalau cowok yang dihujat nih, yang menghujat cewek gitu, ya Anda baikin aja. Wah, Mbak baik banget ya, udah sering ngomentarin saya gitu. Saya tertarik nih mau diskusi lebih banyak kayak gitu ya. Ya kalau dia nggak nanggep, nggak tahu deh, tapi ya bisa gitu ya, bisa dijadiin teman juga gitu. Siapa tahu aja kan dari sana tadinya menghujat jadi memuja gitu kan ya. Jadi nothing wrong ya, apalagi kalau teman-teman ini sudah punya posisi, punya teman banyak, itu dihujat dan lain sebagainya, nggak salah kok gitu ya. Ini memang resikonya kita hidup bersosialisasi ya. Jadi seorang Rama yang tunanetra, yang jelas-jelas buta aja, ya ada yang tidak suka, yang menghujat atau jadi haters gitu ya, kayak gitu. Tapi apakah saya mencap mereka buruk? Enggak juga sih. Ya urusan masing-masing lah kayak gitu ya. Yang terpenting adalah teman-teman tahu bagaimana saya merespon gitu. Kalau mungkin ada yang mau menghujat saya atau jadi hater saya, udah tahu jawabannya sekarang. Ya mungkin bolehlah cari strategi lain bagaimana membuat saya marah kayak gitu ya. Ya tapi tentunya jangan melibatkan pidana ya, karena ya tinggal diperkarain aja ke polisi ya, nggak tinggal screenshot beres deh kayak gitu ya. Menghujatlah dengan pandai gitu ya, which is mengkritik namanya gitu. Jadi kalau memang Anda melihat seseorang jelek, sebaiknya bagaimana? Kalau Anda melihat sebuah cerpen atau sebuah karya itu jelek, ya harusnya bagaimana gitu.
Dan itu lebih kepada opini sebenarnya. Jadi terserah yang yang memutuskan sebenarnya mau bagaimana kayak gitu. Yep, I think that's all. Terima kasih buat teman-teman yang sudah request. Terima kasih juga untuk semuanya. Ya, semoga walaupun topiknya ini soal hujatan haters tetap membawa kedamaian buat kita semua. Ya, demikian dari saya Ramaditya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.